Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan aktifkan juga ya tombol loncengnya, biar gak ketinggalan info. Hai, welcome back to my YouTube channel Tafsa Story. Apa yang kalian cari ada di sini. Hari ini aku akan ajak kalian untuk membuat tutorial cara membersihkan sendal Birkenstock dengan peralatan sederhana, yaitu dengan menggunakan deterjen, juga sikat gigi bekas seperti ini. Dengan catatan harus yang mempunyai bulu-bulu halus ya. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama kali kalian harus mengisi air secukupnya ke dalam wadah. Bisa menggunakan gayung ya. Ingat sedikit saja sudah cukup. Nah, ukuran airnya itu cukup segini saja ya, jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Jika ukuran airnya sudah pas, selanjutnya kita harus memasukkan larutan deterjen secukupnya. Jangan terlalu banyak ya, karena sedikit saja itu dia sudah cukup berbusa. Setelah dirasa cukup, lalu larutannya itu kita aduk-aduk seperti ini ya. Diaduk terus sampai busanya keluar. Nah, jika busanya sudah keluar seperti ini, nanti tinggal kita sikatkan aja ke insole sandal Birkenstock-nya. Cukup dengan cara seperti ini dan bahan-bahan yang seadanya, sandal Birkenstock kita bisa bersih lagi loh. Bisa jauh berkurang dari yang sebelumnya kotor, bekas-bekas kaki. Nah, dengan ini dia bisa memudarkan sedikit dari kotoran tersebut. Sepertinya ini kayaknya kurang berbusa ya, jadi aku mau tambahin sedikit lagi larutan deterjennya. Cukup sedikit aja sih kita tambahinnya. Baru setelah itu kita larutin lagi ke dalam air yang tadi. Aduk-aduk terus, diaduk-aduk terus sampai busanya keluar semua. Nah, kalau busanya banyak seperti ini, itu nanti dia lebih memudahkan kita untuk menyikat, untuk membersihkan dan mengangkat sisa-sisa kotoran yang menempel pada kulit insole. Sebelum kita mulai menyikat, kancing-kancing yang ada pada sandal Birkenstock itu terlebih dahulu harus kita buka semua ya. Jadi biar lebih memudahkan kita untuk membersihkan di bagian talinya. Oke, kita buka seperti ini semuanya. Setelah itu, di bagian kayunya ini, itu nanti kita akan mengoleskannya dengan minyak ya. Minyaknya opsional, apa aja itu bisa dipakai. Boleh minyak olive oil, boleh minyak goreng biasa, apa aja yang ada di sekitar kamu. Nah, kalau aku pribadi sih cukup menggunakan minyak goreng biasa ya. Jadi kita ambil secukupnya aja. Nah, segini ini udah sangat cukup untuk mengolesi bagian-bagian kayu di sandal Birkenstock. Pastikan kamu melapisi bagian kayu pada sandal Birkenstock dengan minyak itu pada saat kamu belum mencuci sandalnya ya.
agar air pada saat kamu mencuci sendal itu enggak masuk langsung ke dalam kayu sendal Birkenstock. Nah, minyak ini juga bertujuan untuk menolak air. Karena apabila kayu terus-terusan terkena air, itu dapat merusak tekstur dari kayu tersebut, sehingga kayu jadi lebih mudah hancur dan sendal Birkenstock kita tuh jadi nggak awet. Nah, dengan cara melapisinya dengan minyak itu adalah salah satu cara untuk menjaga kelembapan dari kayu tersebut. Oke, kita olesi minyaknya seperti ini ya. Cukup sedikit saja dan olesi secara merata. Kalau aku pribadi itu lebih suka mengolesinya dengan tangan, karena menggunakan tangan itu akan lebih memudahkan kita untuk menggapai sela-sela dari kayu tersebut. Seperti ini ya. Nah, di bagian yang sulit seperti ini itu akan lebih mudah lagi jika kita mengolesinya dengan tangan tanpa bantuan alat, dan cara ini juga lebih cepat ya dibandingkan kita menggunakan tisu atau alat apapun. Oke, dan ini dia adalah perbandingan antara sendal Birkenstock yang sudah kita minyaki dan yang belum. Nah, bagian atas itu adalah sendal yang belum kita berikan minyak, sedangkan di bagian bawah itu adalah sendal yang sudah kita olesi minyak. Kelihatan ya bedanya? Sendal yang sudah kita lapisi minyak itu dia terlihat lebih lembab dan lebih kilat ya. Nah, saat ini kita juga ulangi proses yang sama ke bagian sendal yang belum diolesi oleh minyak tadi. Nah, kita juga perlu mengolesi minyak pada bagian-bagian sendal yang berbahan besi seperti ini ya, seperti kancing pengaitnya. Nah, ini bertujuan agar besi pada sendal tersebut itu tidak mudah berkarat ya. Jadi dia akan terlindungi oleh minyak ketika sendal dicuci dan terkena air. Olesi saja seperti ini, menggunakan minyak yang secukupnya ke setiap bagian besi pada sendal Birkenstock. Cara ini tuh sangat ampuh loh untuk menjaga sendal Birkenstock kita tetap awet meskipun sering kita bersihkan ataupun sering terkena air hujan. Nah, aku juga mau berbagi sedikit tips buat kalian yang mempunyai sendal Birkenstock. Apabila kalian pergi keluar rumah dan sendal kalian terkena air hujan, sebaiknya sendal tersebut jangan langsung disimpan ke dalam kotak ya. Kalian harus mengeringkannya terlebih dahulu. Bisa menggunakan hair dryer ataupun menggunakan tisu untuk mengelap bagian insolnya terlebih dahulu ya. Setelah itu dilanjutkan untuk mengelap pada bagian kayu-kayu ataupun bagian samping sendal Birkenstock kita. Selanjutnya, sendal Birkenstock yang sudah kita keringkan tadi itu harus diangin-anginkan terlebih dahulu ya selama 1 malam. Baru sendal tersebut bisa kita simpan ke dalam kotak. Oke, kita sudah masuk pada inti videonya. Nah, ini adalah cara kita untuk menyikat bagian tali sendal Birkenstock. Bisa diperhatikan ya bagaimana caranya. Nah, oke. Sikat-sikat terus sampai talinya bersih, tanpa noda, tanpa kotoran yang menempel lagi pada tali sendal Birkenstock. Bagian yang akan kita bersihkan selanjutnya adalah pada bagian insole.
perhatikan baik-baik arah kamu menyikat. Karena insole terbuat dari kulit, itu membuat insole ini tuh sangat sensitif ya, sehingga kita harus memperhatikan arah dari sikatan kita. Jika arah kita ke atas, maka selanjutnya kita harus menyikat ke arah atas. Jika ke arah bawah, maka kita harus menyikat ke arah bawah terus. Artinya, kita harus menyikat bagian insole Birkenstock kita itu satu arah dari arah pertama yang kita buat. Hal ini bertujuan agar insole sendal Birkenstock kita itu tetap bagus dan tidak mudah rontok pada bagian kulitnya. Jika kita menyikat insole dengan kasar ataupun secara tidak beraturan arahnya, itu dapat menyebabkan kulit pada bagian insole itu menjadi rontok atau menjadi tipis. Saat kita menyikat di bagian insole, itu nanti busanya pasti akan berubah warna seperti ini ya. Itu menandakan kotoran-kotoran yang ada di insole seperti keringat, air, dan lain-lainnya itu dia sudah keangkat. Oke, ini sendal Birkenstocknya sudah selesai kita sikat ya, antara kanan dan kirinya. Saat ini sekarang giliran kita untuk membersihkan sisa-sisa busa yang menempel pada bagian sendal Birkenstock. Sebelum kita membilas sendal Birkenstocknya tadi, terlebih dahulu kita harus membersihkan wadah dan juga sikat gigi yang tadi kita gunakan untuk menyikat sendal Birkenstock kita. Ulangi proses ini hingga busa pada wadah dan juga sikat gigi itu sudah hilang. Nah, ketika air sudah jernih, maka selanjutnya kita harus mengisi wadah dengan air bersih, yang nantinya air ini akan kita gunakan untuk membilas sendal Birkenstock yang tadi sudah kita cuci. Teman-teman Tafsa Story, silahkan lihat prosesnya ya. Nah, cara kita membilas sendal Birkenstock itu seperti ini. Kita harus menyikatnya kembali dengan air yang bersih tadi. Kawan-kawan Tafsa Story bisa lihat sendiri kan, kotoran yang ada di dalam sendal Birkenstock ini tuh langsung keluar semua. Nah, lihat warna airnya, dia langsung berubah jadi warna kecoklatan. Itu tandanya kotoran-kotoran di dalam sendal Birkenstock kita, di dalam insole-nya itu udah terangkat semua keluar. Nah, cara kedua kita membilas sendal Birkenstock-nya yaitu dengan cara memasukkan air ke dalam sendal Birkenstock, lalu kita sikat-sikat seperti ini, dan juga kita gosok-gosok menggunakan tangan. Maka kotoran-kotoran yang ada di dalam sendal Birkenstock kita, di dalam insole-nya itu bisa ikut keluar bersama air yang tadi kita masukkan. Setelah kita selesai membilas sendal Birkenstock, maka cara selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menarik keluar sisa air yang masih terperangkap di dalam insole sendal Birkenstock kita. Nah, caranya seperti ini ya.
kita menarik sikat dari atas ke bawah, lalu ditekan sehingga air seperti terperas ataupun seperti diperas dari insol sandal Birkenstock kita. Nah, selanjutnya kita ulangi cara yang sama ke bagian sandal yang lainnya, hingga busa benar-benar hilang dari insol sandal Birkenstock kita. Selanjutnya, kita harus mengeringkan sandal Birkenstock yang sudah kita cuci tadi ya. Nah, ini opsional, kamu bisa menggunakan tisu ataupun kain kering ya untuk membersihkan air yang masih menempel pada sandal Birkenstock kita. Oke, cara membersihkannya itu sangat mudah ya. Sandalnya cukup kita tap-tap seperti ini saja hingga air pada sandal Birkenstocknya itu terserap ke dalam tisu yang tadi kita gunakan. Terlihat ya bedanya mana sandal yang sudah kita tap-tap menggunakan tisu dan juga mana sandal yang belum kita keringkan. Nah, kira-kira seperti ini perbandingannya ya. Kita harus mengulangi cara yang sama ke bagian sandal yang satunya lagi, hingga air benar-benar terserap semua ke dalam tisu yang telah kita gunakan. Nah, ini dia penampakan sandal Birkenstock kita yang sudah selesai kita bersihkan. Hasilnya belum terlalu kelihatan ya, karena mungkin ini dia masih basah, jadi kita belum tahu before after dari sandal tersebut. Nah, dengan 3 bahan simple seperti ini saja, kita sudah bisa membersihkan sandal Birkenstock kita sendiri di rumah loh. Jadi kita bisa sangat menghemat uang untuk enggak memasukkan sandal Birkenstock kita ke toko laundry sepatu. Oke, setelah ini sandal Birkenstocknya akan kita angin-anginkan dan kita diamkan selama 1 malam ya.
Nah, kita akan mengeceknya kembali setelah keesokan harinya. Stay tune. Penasaran nih gimana hasilnya? Tara, ini dia hasil dari sendal Birkenstock yang sudah kita cuci kemarin ya. Nah, terlihat sangat jelas perbedaannya dari sebelum dicuci. Kotoran-kotoran yang sebelumnya menempel pada insole yang meninggalkan jejak berwarna hitam, itu bisa pudar seperti ini loh. Sebenarnya hasilnya bisa lebih maksimal daripada yang ini. Berhubung karena kemarin aku cucinya tuh buru-buru ya, karena hujan akan segera turun. Nah, jadi kira-kira beginilah hasil dari buru-buru tersebut. Nah, dan di sini aku mau kasih perbandingan sama kalian antara sendal Birkenstock yang baru dan juga sendal Birkenstock yang sudah pernah kita pakai. Nah, ini dia insole-nya. Kalian bisa lihat sendiri ya perbandingannya sendal yang sudah aku pakai bertahun-tahun dengan sendal Birkenstock yang baru. Warnanya bisa dibilang nggak jauh beda sih ya untuk ukuran sendal yang sudah bertahun kita pakai. Oke, kawan-kawan Topsa Story, semoga video tutorial kita kali ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian semua ya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, dan juga subscribe. Thank you for watching, kawan-kawan Topsa. Sampai ketemu lagi ya di video kita yang selanjutnya.